Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Oke baik, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita. Saya ingin sharing bersama teman-teman semuanya tentang tanaman yang satu ini, yaitu tanaman lidah mertua. Lidah mertua ini adalah salah satu jenis tanaman hias yang terkenal dan dapat dengan mudah kita temukan di mana saja, baik itu di kebun, baik itu di perkarangan rumah-rumah, ataupun kita mau beli juga banyak sekali ada di garden-garden terdekat mungkin ya. Nah teman-teman, jadi ada beberapa keunikan dari si lidah mertua ini. Sebentar lagi saya ingin menjabarkan satu persatu. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang daunnya. Jadi tanaman ini dapat dapat kita kenali atau sangat-sangat berbeda dengan daun-daun yang lain karena bentuknya itu unik. Seperti yang teman-teman lihat, daunnya itu runcing, memanjang ke atas, dan yang pastinya itu kelihatan sangat-sangat tajam teman-teman. Nah jadi si lidah mertua ini dia itu memiliki akar pendek dengan sentuhan warna kuning pada daunnya yang membuatnya semakin menarik teman-teman. Nah ini dia. Kalau di dalam pot yang sedang teman-teman lihat ini ada dua jenis ya warnanya. Yang pertama ini ada hijau, terus di sampingnya itu diwarnai dengan warna kuning. Jadi dari pangkal sampai ke ujung bagian sampingnya itu kuning semuanya dan bagian tengahnya itu hijau. Jadi untuk model yang kedua itu hijau semua tanpa ada garisan-garisan kuning itu. Oke baik teman-teman semuanya, saya ingin berbagi lagi bagaimana cara merawat si lidah mertua ini. Jadi lidah mertua ini sangat-sangat mudah dirawat, hanya membutuhkan air untuk bertahan hidupnya. Kalaupun kekeringan sedikit masih masuk ke dalam daftar tanaman hias yang cukup aman. Jadi keunikan dari tanaman lidah mertua ini adalah dia itu kayaknya semuanya hampir suka deh sama lidah mertua ini karena memang selain perawatannya itu mudah, dia itu kita tanam, kita budidayakan itu cepet gitu loh. Jadi nanti di ujung video saya bakal menyetek si lidah mertua ini. Jadi teman-teman jangan skip video ini ya. Oke baik teman-teman semuanya, ini adalah beberapa dari khasiat kita menanam tanaman lidah mertua di perkarangan rumah kita. Yang pertama, dia itu bisa menyaring udara dalam ruangan bahkan di malam hari sekaligus. Jadi tanaman lidah mertua ini mirip dengan tanaman hias bunga lainnya teman-teman. Dia itu bisa untuk menyaring udara di dalam ruangan yang memang polusinya itu tidak bagus. Terus untuk manfaat yang kedua, dia itu bisa untuk menghilangkan polutan beracun. Nah jadi meski tanaman ini terlihat seperti ini, tapi kemampuannya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus memasukkan salah satu tanaman hias ini ataupun lidah mertua ini ke dalam tanaman ataupun perkarangan rumah teman-teman semuanya. Oke baik, jadi untuk manfaat ataupun kelebihan dia yang ketiga, dia itu baik sekali untuk penderita alergi. Jadi buat teman-teman yang memang suka sekali alergi, entah itu alergi panas, alergi hujan sekalipun ataupun alergi apapun, kalau misalkan ada tanaman ini lebih terkontrol saja. Terus dia ini juga bisa untuk menaikkan mood. Kalau teman-teman yang moodnya sering naik turun, teman-teman wajib punya tanaman ini dan letakkan di ruang kerja ataupun perkantoran ataupun di dalam rumah, di ruang tamu boleh. Nah ini teman-teman adalah salah satu hasil dari stekan saya. Jadi kemarin itu ada yang patah, jadi setelah patah saya nggak buang, langsung saya tanam seperti ini dan alhamdulillah ini sudah tumbuh. Jadi ini adalah salah satu bagaimana memperbanyak ataupun membudidayakan tanaman lidah mertua ini. Nah ini dia, jadi ada dua macam di sini ya, ada yang
satunya hijau semua, ada yang juga satunya hijau di tengah dan dihiasi dengan warna kuning di sampingnya. Dan ada juga lidah mertua yang warnanya itu merah, tapi di sini koleksi saya belum ada. Insya Allah ke depan bakal saya adakan dan saya bakal ngasih tahu manfaat-manfaatnya buat teman-teman semuanya. Oke baik, jadi sekarang saya bakal memulai bagaimana cara menyeteknya. Jadi selain dari anakan, dia ini bisa kita setek dari daun seperti ini teman-teman. Daunnya kita potong aja satu, terus kita cincang-cincang si daunnya. Kalau misalkan panjangnya segini, teman-teman bagi 3 boleh, teman-teman bagi 4 juga boleh. Karena nantinya dia ini bakal tumbuh akar seperti yang saya pegang tadi. Dan dia bakal mengeluarkan tunas. Jadi bukan daunnya yang memanjang teman-teman, jadi akarnya nanti bakal mengeluarkan tunas ke atas dan itulah bakal menjadi anakan yang baru. Oke, ini kita potong aja, sembarang aja boleh, nggak harus seperti yang saya potong. Teman-teman boleh suka-suka hati aja. Oke, jadi setelah selesai pemotongan, langsung saja kita tancapkan ke area tanah langsung, atau boleh di dalam polybag seperti saya, atau di dalam pot juga boleh teman-teman. Jadi asal sudah nancep aja, dimanapun dia bakal tumbuh. Yang pastinya jangan lupa disiram. Pokoknya media tanam tuh jangan sampai kering-kering banget, tapi jangan sering-sering juga disiram ya teman-teman. Karena si lidah mertua ini dia tuh lebih suka yang agak kering-kering, crunchy gitu daripada lembab-lembab teman-teman. Jadi kemungkinan kalau misalkan lembab, dia tuh bisa terjadi pembusukan pada pangkal akarnya. Nah teman-teman, jadi begitulah ya sedikit obrolan ataupun cerita-cerita tentang si lidah mertua ini. Ya teman-teman, kalau misalkan gak ngerti boleh tanya lagi. Nah teman-teman, sedikit lagi, jadi saya menempatkan si lidah mertua ini di teras saya, jadi tidak terkena hujan. Saya pernah menempatkan di area yang memang terkena cahaya sinar matahari full teman-teman. Yang terjadi apa? Di bagian kuning-kuning ataupun di area kuning-kuning tanaman lidah mertua itu kayak kebakar teman-teman, yang padahal ini sangat-sangat kokoh sekali, tapi karena cahaya sinar matahari yang sangat-sangat menyengat itu bisa jelek juga. Nah itu tuh seperti contohnya itu, mungkin teman-teman bisa lihat, ini saya tidak memperlihatkan detail, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya saya pindah tempat. Jadi pada saat pindah tempat, saya menempatkan di area teras yang memang cuman panas-panas saja, tidak terkena cahaya sinar matahari langsung, tidak terkena hujan. Alhamdulillah aman-aman saja. Kadang saya menyiramnya 3 hari sekali, masih oke. Ya pokoknya untuk perawatannya itu nggak ribet sama sekali. Jadi teman-teman itu boleh tanam satu pot itu 3 helai saja, yang nantinya dia itu bakal mengeluarkan banyak sekali tunas-tunas, dan tunas-tunas itulah yang bakal jadi anakan baru. Jadi boleh teman-teman pindahkan. Kalau misalkan dalam pot itu sudah sesak, boleh juga dibiarkan aja sih. Oke, sampai di sini saja sedikit obrolan maut kita kali ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.